Oh, mana nih? Masing-masing. Lagi dipoto. cek satu cek sound cek cek 1 2 cek sound cek Sok orang tanya sana. Orang-orang saya dulu pondok. cek
sound. Masih ada satu lagi. Ini. Check sound. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bersuka cita hari ini, amin. Kita bersyukur kita bisa tiba di tempat ini dengan selamat. Kita percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. 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 Hari ini adalah hari yang sangat apa ya? Pastinya kita di sini akan menambahkan kekompakan, kekeluargaan, bahkan kita semakin hari semakin dekat dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sebab kita mau bersuka bagi Allah kita, sebab Allah kita besar dan layak kita puji. Haleluya. Bersama memuji Tuhan, satu
pujian penyembahan kita kepada Allah kita yang ajaib, yang amat teramat baik dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Tuhan, kami sangat berterima kasih. Kau memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami dengan segenap hati dan jiwa kami memahami bahwa Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Dan kami tahu bahwa hidup kami tidak ada apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang tak pernah dapat diukur oleh apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Mari kata-kata bersyukur Tuhan besar kasih. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. sungguh tak tebus kasih-Mu Tuhan. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Kau layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap Layak Tuhan kami sembah. kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap Layaklah Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap
kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kita ada di tempat ini bisa mengadakan acara retreat untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah. Dan kita percaya sesuai dengan tema yang telah ditetapkan, yang diberikan oleh panitia dan juga para hamba Tuhan, together in Christ. Jadi banyak kebersamaan yang terjadi di luar Tuhan, tetapi itu hanya sebatas kesenangan sesaat. Tidak ada yang mengalahkan kebersamaan di dalam Kristus. Karena kalau kebersamaan di dalam Kristus ada damai sejahtera, ada suatu kasih yang luar biasa, saling mengampuni, saling peduli satu dengan yang lain, dan juga saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena di dalam Kristus kita diperlengkapi menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Baik, sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pada saat hari ini kita akan memperingati Jumat Agung. Kita mau lihat sekilas, bahas sekilas tentang kematian Tuhan Yesus. Kita buka dalam kitab Injil Yohanes pasal 19. Kitab Injil Yohanes pasal 19. Kita baca dalam ayat yang 28 sampai 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30.
Dengan hormat kita baca bersama-sama dengan semangat ya. Kita baca dari judulnya Yesus mati dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh semangat ya, sudah jemaat. Karena ini merupakan anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Sudah ketemu, katakan amin. Haleluya, semangat ya. Wah, apalagi saya lihat, wah drivernya luar biasa semangat sekali ya. Melewati gunung, melewati lembah gitu ya. Haleluya. Baik, kita baca bareng-bareng dari judulnya Yesus mati. 1, 2, 3. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, banyak sekali perdebatan ya, dan juga pertanyaan yang menurut agama lain gak masuk akal. Mengapa harus Tuhan menjadi manusia dan menebus dosa manusia? Nah, karena di luar kekristenan mereka tidak mengerti konsep tentang Allah yang kasih dan Allah yang adil dan jemaat. Mereka hanya mengenal Allah itu maha kasih, maha mengampuni, tetapi menyampingkan bahwa Allah itu adil. Firman Tuhan jelas bahwa sebab upah dosa ialah maut. Artinya ketika manusia jatuh dalam dosa maka terjadi kematian, dan itu harus dilakukan. Karena Allah itu adil dan keadilannya sangat konsisten. Maka bagaimana caranya supaya manusia tidak mati secara rohani khususnya? Jiwanya tidak mati, tidak binasa. Manusia mengalami dua kematian, yaitu mati secara jasmani, ya, kita meninggal dikubur, dan satu lagi mati secara spiritual, rohani, ketika kita binasa dan masuk neraka. Ini bahaya. Makanya supaya manusia tidak mengalami kematian secara spiritual, maka harus terjadi penebusan dosa. Dan penebusan dosa harus menggunakan hewan korban bakaran dalam perjanjian lama. Maka yang boleh menyembelih hewan korban bakaran adalah para imam. Para imam sebagai pemimpin umat beragama Yahudi pada saat itu. Dan masyarakat bangsa Israel harus membawa hewan korban bakaran. Tetapi lama-kelamaan hal ini menjadi suatu hal yang formalitas yang dilakukan oleh bangsa Israel. Kita ingat bahwa peristiwa ketika Tuhan Yesus sangat emosional, dan karena bait suci dijadikan pasar perdagangan hewan korban bakaran di depan bait suci. Karena sudah sangat melenceng dari apa yang seharusnya ditetapkan oleh hukum Taurat. Maka untuk menyempurnakan hal itu, untuk menggenapi hal itu supaya manusia masuk dalam kerajaan surga, seluruh umat manusia, maka harus ada korban anak domba yang kudus. Dan itu dari manusia sendiri. Dari manusia sendiri tidak ada satupun yang suci, yang kudus, karena syarat penebusan dosa harus suci dan kudus. Maka dengan inisiatif dari Allah Anak, dia harus menjadi manusia, sudah jemaat, sebagai korban penebusan dosa. Dan korban penebusan dosa harus sampai selesai. Karena pada saat itu banyak hukuman mati yang terjadi di bangsa Israel. Salah satunya dipancung, dipenggal, ya. Salah satunya juga dirajam batu, dilempari batu sampai mati.
Dan banyak hukuman mati yang lain, dicambuk sampai mati juga demikian, banyak. Tetapi hal itu tidak selesai karena harus ada darah yang tercurah. Maka melalui saliblah harus penebusan dosa selesai. Bagaimana perjuangan Tuhan Yesus? Dia melakukan penebusan dosa supaya kita selamat, supaya kita mendapatkan anugerah yang luar biasa. Maka enggak heran para murid-murid Tuhan Yesus yang melihat fenomena hal ini yang viral, ini sangat viral, sangat menggemparkan dunia, peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka enggak heran murid-murid Tuhan Yesus sangat, bisa dibilang sangat luar biasa dalam penginjilan. Kalau saya bisa pakai kata dunia, gila-gilaan gitu ya, waduh. Pakai kata dunia yang ekstrim. Karena dia melihat secara tatap mata langsung bagaimana Tuhan Yesus mati dan hidup, bangkit. Makanya murid-murid Tuhan Yesus rela bahkan mati. Simon Petrus disalib terbalik, Andreas juga disalib bentuk silang. Terus juga murid-murid Tuhan Yesus matinya mengerikan demi memberitakan Injil. Karena mereka melihat langsung bagaimana Yesus Kristus itu. Kalau mereka menganggap itu cuma bohong misalnya, enggak sampai segitunya, saya yakin dan percaya. Murid-murid Tuhan Yesus meneladani dia, meneladani Yesus, enggak sampai segitunya. Karena bukti pelayanan murid-murid Tuhan Yesus menjadi satu alasan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Dan itu nyata. Makanya saya juga cukup heran kenapa orang yang tadinya Kristen bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun tiba-tiba pindah keyakinan. Saya juga heran, dipertanyakan imannya. Karena murid-murid Tuhan itu sampai mati mengerikan. Itu menunjukkan bukti bahwa benar terjadi peristiwa Yesus disalibkan dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Bukan dongeng khayalan. Sejarah atau kitab-kitab lain juga menuliskan peristiwa hal ini. Dari catatan-catatan, dari sejarah-sejarah membuktikan bahwa ini nyata sudah dibahas. Makanya kita penuh dengan ucapan syukur, hargai pengorbanan Tuhan Yesus. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita menggunakan hidup kita dengan sembarangan. Hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, perselingkuhan, perzinahan, terus apa lagi? Mabuk-mabukan, pesta pora. Terus kita lebih percaya pada dukun, santet gitu ya. Waduh, kacau gitu ya. Kita menyia-nyiakan bagaimana suatu karya keselamatan yang Tuhan berikan. Kita lihat dalam kitab Titus pasal yang 3 ayat yang ke-5. Saya rindu satu perempuan ya. Perempuan dulu ya. Bacakan untuk kita Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Boleh? Titus ayat ketiga, pasal 3 ayat 4, Titus 3 ayat 5. Ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, lanjut ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 supaya lebih detail. Yang Lanjut. sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Juru Selamat kita, Ayat yang ke-7. supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, jelas sudah jemaat. Bagaimana ayat dalam surat Titus ini luar biasa sudah jemaat. Kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan berhak menerima hidup yang kekal karena kita sudah selesai penebusan dosa yang Tuhan Yesus lakukan. Dosa kita yang dulu dan seterusnya itu sudah
lunas Tuhan bayar gratis karena kita nggak sanggup membayar. Gratis bukan karena wah lagi diskon atau lagi nggak laku, bukan. Gratis karena kita nggak sanggup membayarnya, sudah jemaat. Karena ini sangat mahal dan sangat berharga. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan kita tanpa Dia, tanpa penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita pasti binasa. Apalagi kita suku di luar Yahudi, di luar Israel. Wah, udah persentasinya pasti kecil banget, sudah gimana? Orang Yahudi aja masuk surganya ada kesulitan banget. Apalagi kita yang non Yahudi di luar suku Israel. Waduh, lebih parah lagi. Tetapi karena kasih karunia orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima keselamatan, dia pasti hidup kekal. Setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, bertobat. Haleluya. Suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, anakmu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Iya, kan nggak ada yang tahu tuh. Iya. Istri scroll di sosmednya apa, suami juga sosmednya apa, kan nggak ada yang tahu. Ya. Kita ahli memanipulatif hal-hal yang begitu ya. Tetapi kan Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak ada yang perlu dipersembunyikan di hadapan Tuhan. Kita mengaku saja lah, Tuhan ampuni saya ini lagi melakukan dosa ini nih. Saya lagi waduh, saya nggak jujur laporan keuangan kepada istri gitu ya. Aduh. Ya istri juga nggak bilang-bilang gitu, kita datang paket gitu, ada paling paket nih, paket apa nih ya? Siapa tuh? Istri saya mah laporan terus. Ada di sini. Baju apa dia? Apa yang COD ya? Tiba-tiba 200.000 apa kan dipakai apa nih? Astaga. Saya emang nggak tahu, manusia nggak tahu, tapi Tuhan tahu, Bapak Saudara. Ada di sini. Baju apa dia? Luar biasa. Jadi Baju hitam dia. Di mana duduknya? Sebelah mana? Baju hitam. Dan rambut hitam juga. Aduh. Itu yang terjadi sedang jemaat yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kita harus terus mengalami pertumbuhan dewasa rohani. Sampai tadi Titus menuliskan, sampai kita yang sedang jemaat dilimpahkan, mengalami pembaruan dan hidup kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya kita hidup sesuai dan diarahkan oleh Roh Kudus. Saya yakin dan percaya ketika kita menghargai karya keselamatan Tuhan dan hidup dalam kekudusan, dan kita diarahkan, dituntut oleh Roh Kudus, maka together in Christ pasti terus dinyatakan di keluarga kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, di gereja, karena Kristus yang diutamakan. Tidak ada yang dasar utama selain karena Tuhan Yesus. Karena utama dalam hidup kita, mari kita harus bersatu dan menyatu dengan Tuhan Yesus. Semuanya karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Amin. Untuk benaran firman Tuhan sudah nikmat, mari kita bangkit diri. Mari kita persiapkan tubuh jiwa roh kita juga untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang dilakukan oleh hamba-Nya. Kanikan satu lagi di hadapan Tuhan oleh kuasa dalam kota Kudus.
tubuh dan darah Kristus. Bapak Saudara, mari kita lakukan pemberesan pada saat Jumat Agung. Ini adalah hari yang penuh dengan sakral, hari yang menjadi waktu yang Tuhan berikan bagi kita semua. Apa yang menjadi yang belum beres dalam hidupmu, mari bawa hidupmu ke dalam tangan Tuhan dengan kerendahan hati. Dalam hatimu kau lihat ya Tuhan Yesus, jemaatmu Tuhan diberi sangkakala di tempat ini. Katakan belas kasihan, katakan anugerah. Bukan karena perbuatannya yang tidak benar. Tuhan Yesus itu benar. Dia Allah yang berkuasa. Tapi karena kesalahan kita, Dia rela mati buat saudara. Hari ini perjamuan kudus bukan hanya sekedar sakramen memakan roti dan meminum air. Tapi hari ini adalah waktunya hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Matikan segala kedaginganmu melalui roti yang kita makan, anggur yang kita minum. Adalah waktunya Tuhan hadir membersihkan, memulihkan, dan Dia masuk ke dalam hatimu. Dan hari ini Tuhan melawat dan menjamah engkau melalui perjamuan kudus di Tuhan. Ampuni segala dosa kami, kuduskan kami, dan layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
dan firman Tuhan itu menjadi rema untuk kita pada pagi hari ini. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Kita tempat perlindungan kekuatan. Dalam dan kekuatan. Kita akan roh di tangan kanan kita sebagai sejarah Tuhan. Ya. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan sama-sama. Dalam nama Pindahkan cawan kita tinggi-tinggi di atas. ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang diuraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum sama-sama. Dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita sembah Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu, naikkan rasa syukur karena Tuhan telah mati buat saudara pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Haleluya.
hari ini Tetelestai sudah selesai. Kau sudah menggenapi apa yang menjadi janjimu bagi kami. Seharusnya kami yang disalibkan karena segala dosa yang kami lakukan, tetapi kau rela mati mengorbankan nyawamu hanya untuk kami. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di hari Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, Tuhan rindu agar hidupmu juga menyalibkan segala kedagingan hari ini. Tuhan rindu agar pengorbanan Dia tidak sia-sia atas hidup saudara, agar kasih Dia tidak sia-sia atas hidupmu. Bahkan Tuhan rindu hidupmu hari ini diubahkan. Mungkin saat ini kau sedang lemah. Mungkin saat ini banyak pikiran yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin saat ini kau sedang depresi, tidak berdaya. Mungkin saat ini kau tidak tahu harus berbuat apapun karena jalan terbuntu. Tapi di atas salib Kristus Dia nyatakan kuasanya mencuri. Saudara yang hari ini di Jumat Agung ini rindu diudahkan, rindu diberkati, rindu dilepaskan, rindu ditolong oleh Tuhan. Maju ke depan. Tuhan ada di depan. Saudara yang rindu doakan maju ke depan. Jangan keraskan hatimu, gak usah malu dan takut dengan. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup
Kau telah mati bagi kami. Kau telah menebus segala dosa kami. Maka inilah hidup kami Tuhan, yang kami persembahkan kepadamu. Hari ini waktunya Tuhan kami diubahkan. Hidup kami semakin lagi hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan, banyak badai kehidupan yang sangat besar hari ini sedang kami alami, tapi tidak terhalangi kasih-Mu dalam hati kami. Kasih Tuhan semakin bertambah-tambah. Kasih Tuhan semakin lebih besar setiap hari karena kami percaya kepada Kau. Dalam perjamuan kudus ini membuat kami semakin lagi mengasihi-Mu dan mempersembahkan hidup kami bagi-Mu. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi-Mu dulu, sekarang, sampai segala masa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara diberkati pada saat hari ini. Amin. Seberapa dari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bersatu dalam doa. Ibu kami bisa mendengarkan dalam dalam persembahan. Mari kita bersatu doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik pada pagi menjelang siang ini Tuhan, pada kami semua Tuhan. Kalau kami hari ini boleh berkumpul bersukacita Tuhan, karena Engkau Tuhan yang terus memberikan kami. Tuhan, sebenarnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar semuanya berkemuliaan nama. Kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jaramu dicurahkan, mengalihkannya aku, tetapi biar ku hidup, ku beri kasih-Mu padaku. Darah-Mu dicurahkan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kita adalah setelah acara ini nanti kita makan siang. Setelah makan siang dilanjutkan istirahat sampai jam 2 kurang 10. Karena jam 2 kita akan kembali lagi di tempat ini untuk mengadakan workshop atau seminar dengan dress code batik kalau ada. Nah, untuk anak-anak sekolah minggu boleh bermain atau boleh istirahat tidur siang ya. Mungkin ada pengumuman tambahan.
bebas ya. Karena besok mau dipakai untuk KKR. Jadi bajunya bebas, boleh kaos, yang penting bebas tapi sopan. Mungkin ada pengumuman tambahan dari ketua? Adakah? Kan udah dinaikin sekolah minggu. Jadi nanti setelah Berarti workshop mulai jam jam 2 sampai jam 4. Oke, jadi kegiatan kita berarti untuk anak sekolah minggu dinaikkan yang tadinya jam 4 tapi jam 1 sampai jam 2. Kegiatan anak sekolah minggu dilanjutkan jam 2 sampai jam 4 adalah kegiatan seminar tentang keluarga Kristen, tentang menjadi worship leader, singer yang baik, dan terakhir tentang tanggung jawab seorang pelayan. Itu sampai jam 4. Setelah itu waktunya istirahat. Dari jam 4 sampai jam 5 itu waktunya istirahat. Berarti untuk bapak-bapak juga tidak ada yang bermain HP. Karena istirahat kan, waktu istirahat bukan main Mobile Legends. Terus dilanjutkan jam 5 sampai jam 6 kita mandi. Jam 6 sampai jam 7 kita makan malam. Nanti yang makan malam itu dihandle oleh tim 2. Jadi untuk makan siang tim 1 ya. Nah, setelah itu jam 7 sampai jam 9 untuk anak youth ada ibadah di tempat ini. Untuk selain youth nanti ada kegiatan bakar-bakar, bakar jagung dan sebagainya. Ada jagungnya? Cari aja, cari aja. Yuk hari ini. besok. Sabtu itu KKR. Malam minggu itu KKR. Hari ini yuk dosen KKR. Iya loh. Ini yang terbaru, yang paling terbaru yang formatnya PDF. Nah, jadi saya ulangi, setelah ibadah ini kita makan siang. Setelah itu jam 1 anak-anak kumpul di sini sampai jam 2 bawa pensil warnanya. Setelah anak-anak selesai kegiatan mewarnai, dilanjut seminar sampai jam 4. Jam 4 sampai jam 5 itu waktunya istirahat. Tidak ada aktivitas. Dilanjutkan mandi, makan malam jam 6, jam 7 ibadah youth yang dipimpin oleh WL-nya Mega, singernya April, Christine Mawar, kolektor Lamot, pengkhotbahnya Bapak Ishak. Dan untuk kita yang bukan youth, kita ada acara bakar jagung. Ada pertanyaan untuk hari ini, agenda hari ini? Dan Yang main Mobile Legends hari ini cek cuaca. oke ya. Ada pertanyaan? Nah, untuk permainan Mobile Legends kapan dilakukan? Ya, jam 7 sampai jam 9 itu. Jadi siapkan hadiahnya. Ada ya? Oh, ada. Oh, ya udah kalau gitu Mobile Legends-nya hari Sabtu aja, nanti diatur waktu. Ada lagi tambahan dari ketua? Ya shalom semuanya. Singkat aja untuk katanya mau bakar jagung. Kalau memang mau deal, supaya kita turu yang jaga beli jagungnya. Kalau yang memang tidak mau dibeli, ya dia jangan dibeli jagungnya saya. Atau ada opsi lain mau beli ayam aja dibakar. Mana Udah jagung? lewat pasarnya. Ya. Iya. Jagungnya kan dijual tidak makan ayamnya. Jadi ini kan hanya yang jagung tadi. Ada orang tua. Jadi Oh, perasaan tua ya? oh gini aja, dimajuin aja yutnya. Bisa di jam 5 Oh, yutnya. perasaan tua ya ngomongnya ya? Jam 5 aja yutnya. Istirahat. Ya nanti dibersihkan aja ibadah yutnya. Ah, yuknya dibersihkan jam 7 sampai jam 8.
Jam 5 aja. Agak kita makan aja. Kan yuk kita istirahat orang itu aja sini. Kalau menurut aku jam 5 aja yuk. Habis itu kita mau makan nih, baru aku bakar-bakar udah gitu aja. Jam 5 aja yuknya ya. Ya gitu. Jam 5 yuknya. Jam 5 nggak ada agenda kan? Ayo udah. Enggak, istirahatnya nanti aja. Ya yuknya dulu lah mandi karena mau ibadah kan. Maksudnya kita dibagi jam mandinya dibagi biar jangan tadi kan mau yuk semua kan. Nah jadi ibadah yuk jam 5 mandilah dia kalian sampai jam setengah 7 atau jam 6. Habis itu kita bakar-bakar. Jadi free time-nya semua harus dapat. Gimana itu Bapak Isa? Gimana? WA tadi. Gimana Bapak Isa? Biar mandinya dibagi. Ya nanti. Tutup dulu biar selesai dulu ini. Oh iya udah. Tutup dulu. Doa berkat dulu, doa berkat. Nanti ditonton orang. Nanti dapur kita tahu. Berkat dulu. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat pagi hari menjelang siang ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nanti Ibu Diana yang akan pimpin kita dalam doa syafaat. Katakan karena kita. Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak surga yang baik, terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur Bapak, Engkau telah memberkati kami sepanjang perjalanan kami dari pagi hingga kami sampai ke tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun Bapak. Terima kasih Tuhan, apapun Tuhan menjadi kegiatan kami sepanjang hari ini, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan. Bela Tuhan yang turut campur tangan dalam acara kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan kami pada siang hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripadamu Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih,